pemirsa YouTube dimanapun berada, kembali berjumpa bersama saya di channel YouTube Vargo Raharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas atau mengulas tentang konsepsi dan domain studi kebijakan publik, bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari ilmu administrasi negara, yang mana di dalamnya meminjam berbagai teori seperti teori ekonomi, teori sosial, teori sosiologi, teori politik, bahkan teori psikologi. Lingkup studi kebijakan publik mulai dikenal ketika Harold Delevy dengan tulisannya tentang policy science mengatakan bahwa kebijakan publik terdiri atas satu agenda kebijakan, lalu ditindaklanjuti dengan formulasi kebijakan. Setelah kebijakan diformulasikan, maka diadopsi atau disahkan oleh badan-badan yang memiliki otoritas di bidangnya. Yang setelah diadopsi, diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan atau implementer kebijakan, sampai pada akhirnya evaluasi kebijakan, apakah kebijakan yang diambil sudah efektif atau tidak. Dengan evaluasi maka muncul perbaikan-perbaikan di lini mana yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Thomas Dyer mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau secara umum to do or not to do, sehingga definisi ini sangat begitu luas. Sebagai contoh, ketika ada jalan yang rusak, pemerintah memilih untuk tidak memperbaikinya. Itu merupakan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, meskipun tidak melakukan apa-apa. Pandemi COVID-19 misalnya, pemerintah memilih untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat bersifat darurat hingga level 1-4. Itu juga kebijakan karena pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu. Jadi to do or not to do. Kemudian Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah. Meskipun tidak dapat dipungkiri, dalam kondisi tertentu, kebijakan publik tidak bisa lepas dari unsur-unsur di luar pemerintah, melibatkan unsur-unsur di luar pemerintah, di luar badan-badan pemerintah, seperti civil society, seperti ahli atau pakar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dapat kita ketahui bahwa kebijakan publik itu memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Sebagai contoh, kebijakan publik dalam pendidikan, kebijakan publik dalam pertanian, kebijakan publik dalam kesejahteraan sosial masyarakat, kebijakan publik bidang ekonomi, kebijakan publik di bidang polhukam, kebijakan publik bidang pembangunan, dan lain sebagainya. Maka selanjutnya ada yang namanya proses kebijakan publik. Apa saja? Yang pertama,
penyusunan agenda kebijakan. Nah, ini apa yang sedang dihadapi, membaca apa yang sedang dihadapi. Yang kedua ada yang namanya formulasi kebijakan. Setelah mengidentifikasi apa yang dihadapi, maka bagaimana mengambil sebuah keputusan publik melalui apa? Melalui formulasi kebijakan publik yang dilakukan oleh policymaker atau pembuat kebijakan yang memiliki otoritas di bidangnya, yang memiliki kewenangan di bidangnya. Setelah itu ada yang namanya adopsi kebijakan. Setelah diformulasikan maka diadopsi atau disahkan. Setelah disahkan maka dilaksanakan atau yang namanya implementasi kebijakan publik. Di sini terkait tentang bagaimana kebijakan publik yang telah diadopsi dilaksanakan di lapangan, dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan atau implementer kebijakan. Setelah ada implementasi kebijakan, ada yang namanya monitoring kebijakan. Bagaimana kebijakan ini diawasi oleh badan-badan yang memiliki otoritas di bidangnya. Misalkan ketika eksekutif melaksanakan, maka legislatif memberikan pengawasan. Dan yang terakhir ada yang namanya evaluasi kebijakan, yakni proses menimbang apakah kebijakan publik telah terlaksana dengan efektif maupun efisien. Bahkan di dalam evaluasi berpotensi juga untuk membatalkan atau memberhentikan kebijakan publik dan menggantikan dengan kebijakan yang baru jika dinilai pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak maksimal atau sama sekali tidak berjalan. Maka jelas ada perumusan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Ini kurang lebih sebagai pengantar ruang lingkup studi kebijakan publik dan domain kebijakan publik sebagai penambah khasanah wawasan kita semuanya, dan sampai jumpa pada series pembahasan lain berikutnya, dan salam literasi.